Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa I Have to Be a Monster yang part ketiga. Buat kalian yang lupa alur cerita sebelumnya, kalian bisa nonton part sebelumnya. Link ada di deskripsi. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Jiang Ling dan timnya sudah mengetahui sosok Xiao Qiu yang ternyata kriminal, tapi berkat Komandan Liang membiarkan hal tersebut. Selain itu, setelah menerima informasi dari Jian Ling mengenai kemunculan Dewa Monster, Komandan Liang menyuruh tim Jian Ling untuk mengirim pesan menuju ke camp lainnya, karena ada kemungkinan terjadinya gelombang monster dari dunia rahasia. Jiang Ling bersama tim dan Xiao Qiu sudah naik ke kereta lapis baja. BTW Xiao Qiu memakai topeng hitam agar identitasnya tidak ketahuan. Saat dalam perjalanan mereka melihat adanya tim yang diserang monster. Jadi mereka pun turun dari kereta untuk membantu. Jiang Ling dan timnya sudah maju menghadang para monster yang bergelombol. Tentara yang sebelumnya bilang untuk jangan datang ke sana. Jumlah monster itu terlalu banyak dan tidak mungkin untuk bisa melawan mereka. Tapi saat melihat bagaimana tim Jianling bertarung, dia sadar kalau apa yang dia pikirkan sebelumnya salah. Dia melihat bagaimana Jianglin dan Xiao Qiu yang dengan sangat mudah mengalahkan para monster. Tentara itu memuji kehebatan orang-orang dari tim Jianling yang benar-benar kuat melawan gerombolan monster. Tapi saat dia melihat dengan seksama, ternyata Jianglin yang bisa melawan banyak monster sendirian. Begitu juga dengan Xiao Qiu yang dengan sangat cepat menebas tubuh para monster. Dia menyimpulkan kalau Jiangling dan Xiao Qiu lah yang terlalu kuat. Setelah menghabisi para monster, Jiangling menyuruh bawahannya untuk membawa semua orang yang terluka menuju ke dalam kereta. Berhati-hatilah saat membersihkan medan perang dan memanen material. Bawahannya menjawab itu dengan siap. Saat itu 3 tentara yang sebelumnya sudah datang ke sana, mereka berterima kasih karena sudah membantu. Dia tanya apakah mereka ini berasal dari camp tentara entry. Tentara ini bingung bagaimana orang ini tahu kalau mereka dari camp entry. Tentara itu menjelaskan mereka dari camp tentara M3 dan sudah mendengar nama panggilan kapten mereka yang mengendalikan petir, menggunakan tombak, memakai masker, dan yang paling penting dia orang yang kuat. Dan ya, itu memang merujuk ke Jiangling. Tentara itu juga bilang kalau Xiao Qiu sama baiknya dengan Jiangling. Dia belum pernah dengar ada orang lain di level itu di camp tentara M3. Si botak ini menjelaskan kalau dia itu Xiao Qiu yang baru saja ditugaskan di camp tentara N3. Tentara ini memang belum pernah mendengar mengenai Xiao Qiu, tapi dia tahu kalau Xiao Qiu akan dengan cepat menjadi setenar dengan Jiangling. Tim Jiangling bertanya apa yang sebenarnya dilakukan tim mereka ini hingga bisa dikejar oleh begitu banyak monster. Kalau saja kereta lapis baja ini tidak melewati mereka, mereka mungkin akan tinggal di sini selamanya. Tentara itu bilang hanya mengikuti perintah untuk membersihkan alam rahasia di suatu daerah dan tidak menyangka akan bertemu monster. Awalnya mereka ini ada 15 orang. Tentara ini sangat kesal karena dia menyalahkan perihal masalah yang terjadi dengan pengawasan dunia rahasia. Katanya, bagaimana bisa banyak dunia rahasia yang segelnya rusak tanpa tim pengawasan sadari. Katanya dia juga banyak tim lain yang sudah meninggalkan kota. Jiangling bertanya untuk memastikan apakah kau mengatakan banyak dunia rahasia yang segelnya rusak. Jawabannya benar. Tingkat pembentukan dunia rahasia meningkat baru-baru ini dan beberapa monster di dalamnya keluar dari segel. Mereka tahu kalau dunia rahasia itu tidak stabil, tapi mereka tidak menyangka segel dunia rahasia akan rusak begitu banyak. Jiangling berpikir, apakah ini sebuah pendahuluan dari lautan monster yang akan datang? Padahal mereka baru mencapai camp tentara kelima, dan keadaan di sini sudah mulai memburuk. Jiangling bilang ke mereka untuk segera pergi ke camp tentara M2 secepat mungkin. Sementara itu, di camp tentara M2 yang berada di tengah gurun dan bentuknya persegi,
Ada dua tentara yang sedang memantau kondisi di luar camp. Tentara ini bilang sudah memperhatikan beberapa hari ini. Cukup sedikit tim yang meninggalkan camp. Juga tidak banyak tim yang kembali ke camp. Hari ini saja hanya ada 3 tim. Dan kemarin ada 7. Tapi dalam 2 hari ini setidaknya ada 30 tim yang telah pergi dari camp. Dia bertanya-tanya kemana perginya begitu banyak tim. Temannya ini menjawab itu bisa jadi karena menghabiskan lebih banyak waktu untuk membersihkan dunia rahasia. Katanya, baru-baru ini jumlah dunia rahasia meningkat. Setiap pihak punya beban kerja yang berat. Dalam 2 hari, dia juga mau menyerang dunia rahasia. Ya, tentara ini berharapnya cuman itu yang terjadi. Tentara yang memakai teropong melihat keanehan di depannya dan kaget karena yang datang itu kereta lapis baja. Temannya ini bilang jangan mengkhawatirkan hal itu. Lihat itu, kereta lapis baja dari camp tentara lain. Cepat dan bersiaplah untuk melakukan pendaftaran untuk membuka pintu. Sesuai tugas penjaga, dia mengibarkan bendera merah untuk kereta itu agar melambat dan berhenti untuk menjalani pemeriksaan. Tapi ada hal yang tak terpikirkan terjadi. Kereta lapis baja itu tidak melambat dan terus melaju kencang hingga menghancurkan tembok camp tentara M2. Kereta lapis baja berhenti karena tabrakan hebat itu. Para tentara yang menjaga tembok mulai mendekat karena untuk melihat keadaan kereta itu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu ada sesuatu yang keluar dengan cepat dari jalan masuk kereta bagian atas. Tentara di luar kaget melihat apa yang keluar dari kereta itu. Itu adalah profesional yang tergeletak tak berdaya. Mereka juga menoleh ke atas di mana ada sesuatu yang berdiri tegak. Itu monster berkaki 2 dengan ciri khas seperti belalang. Pintu lain terbuka, kali ini pintu bagian samping yang membuka sebagian kereta. Yang keluar bukan manusia, melainkan monster belalang. Belalang itu keluar terbang, menyerang setiap manusia yang ada di depannya. Tentara yang di depan itu sangat kaget dan panik karena mereka tidak bisa melawan balik. Mereka tidak membawa senjatanya. Para belalang yang datang dalam jumlah besar sudah menginvasi camp tentara M2. Banyak ledakan yang terjadi karena ulah para belalang. Dan sepertinya camp tentara M2 sudah tidak bisa diselamatkan. Monster belalang humanoid ini berdiri melihat kehancuran yang dilakukan kawanannya. Sepertinya dia ini adalah pemimpin mereka dan sedang mengamati mereka semua. Sementara itu di kereta lapis baja yang ditumpangi tim Jiangling. Tentara ini dengan sangat keras bertanya, apakah Jiangling curiga camp tentara mereka diserang oleh monster di semua sisi? Ini tentara banyak sekali ngomongnya, dia tidak percaya monster bodoh seperti mereka akan menyerang kumpulan manusia. Dan belum lagi ada komandan yang sudah profesional peringkat ke-7 di camp. Jiangling hanya diam mendengar orang itu bicara. Katanya, aku juga berharap itu seperti yang kau katakan. Dalam hatinya Jiangling berpikir, jika ini memang gelombang monster, tidak mengherankan bahkan seorang profesional tingkat 9 akan mati. Apalagi profesional tingkat 7. Jiangling melihat keluar jendela dan kaget dengan apa yang dia lihat. Dia melihat kebakaran hebat di sebuah lokasi yang tepat di camp tentara M2. Semua tentara di dalam juga melihat kebakaran yang terjadi di camp tentara M2. Radio di kereta lapis baja berbunyi. Itu pesan dari camp tentara M2. Mereka diserang monster yang sudah masuk ke dalam camp tentara M2. Jika ada yang menerima transmisi ini, tolong cepat dan berikan bantuan. Transmisi itu juga mengatakan kalau komandan di camp tentara M2 sudah terbunuh dalam pertarungan dan camp tentara M2 sudah jatuh. Kabar yang begitu mengejutkan tentara yang berasal dari camp M2. Ledakan demi ledakan terdengar dari camp tentara M2 yang sudah dihancurkan. Jiangling tidak menduga ini akan terjadi begitu cepat. Apalagi camp tentara M2 jatuh karena gelombang monster. Dengan sikap tegas, Jiangling menyuruh mereka untuk tidak mengubah arah.
Mereka akan terus bergerak menuju camp tentara M2. Si botak bilang camp tentara M2 sudah jatuh. Mereka tidak tahu kengerian apa yang terjadi di sana. Jiang Ling menanggapinya, siapa bilang kita akan pergi ke sana? Kita akan menyelamatkan orang yang berhasil melarikan diri dan melihat apakah mereka bisa menentukan dengan tepat apa yang menyebabkan camp tentara M2 jatuh. Tentara ini marah, dia menyalahkan para petinggi di kota Star karena semua majelis itu mengusir Hero Mas. Kalau saja ada Hero Mas, garis depan pertempuran manusia monster begitu damai. Tentara ini juga menanggapi, sepertinya para monster itu tahu kalau Hero Mas sudah hilang. Melihat keadaan di kereta lapis baja yang mulai tegang, si botak mulai mencairkan suasana. Dia bertanya apakah mereka memperhatikan sesuatu yang sangat keren. Katanya Xiao Qiu sedang memakai topeng dan bentuk serta siluetnya terlihat seperti Hero Mask. Mereka juga setuju kalau dilihat-lihat lebih lagi, dan mereka bahkan mengira kalau Mask menyamar setelah melepaskan status pahlawannya. Si botak mendekati Xiao Qiu dan bertanya, jadi Xiao Qiu, apakah menurutmu kamu itu Hero Mask? Dengan jujur, Xiao Qiu menjawab, itu memang benar, aku adalah Mask. Itu jawaban yang tidak mereka kira, tapi mereka semua menanggapi itu dengan candaan. Padahal tebakan mereka itu benar. Xiao Qiu itu memang Hero Mas. Jiang Ling bilang, oke baiklah, kita harus melihat apakah kau memenuhi nama Mas itu nantinya. Jiang Ling kembali melihat keluar jendela, dan kalau dia melihat dengan seksama, banyak belalang yang terbang di sekitaran camp. Apakah para serangga ini yang menyebabkan camp tentara M2 jatuh? Saat itu dia juga melihat sebuah titik hitam dari kejauhan dan terdengar suara minta tolong. Semakin bayangan hitam itu mendekat, terlihat kalau itu adalah kelompok manusia yang selamat. Mereka berhasil kabur dari kejaran para belalang dan meminta tolong ke arah kereta lapis baja. Jiang Ling mulai membantu mereka dengan menggunakan senapan senjata apinya. 3 tembakannya sudah mengenai tepat belalang di belakang para survivor. Setelah itu Jiang Ling beralih ke tombaknya. Jiang Ling sudah mengambil ancang-ancang. Jiang Ling melemparkan tombak itu ke tengah-tengah koloni belalang. Belalang yang terlewati tombak itu langsung hancur, dan saat tombak itu berada tepat di tengah-tengah formasi belalang, tombak itu menembakkan sebuah petir yang sangat luar biasa kuat. Petir itu menyambar setiap belalang yang ada di sana. Para belalang yang masih selamat melihat kawanannya hangus terbakar dengan mudah, mulai mundur untuk menyelamatkan diri. Jiang Ling dan timnya berjalan mendekati ke kelompok manusia yang selamat. Mereka berterima kasih kalau bukan karena Jiang Ling pasti mereka sudah tamat. Jiang Ling bertanya apa kalian melarikan diri dari camp tentara M2. Bagaimana keadaan di sana? Tentara ini bilang kalau itu sudah jatuh. Dia tanya lagi, Jiang Ling tidak akan pergi ke sana kan? Tentara ini bilang kalau di sana sudah tidak ada lagi yang tersisa. Camp tentara M2 sudah menjadi wilayah monster. Bahkan komandan mereka mati dalam pertempuran. Yang membunuh komandan itu adalah monster belalang tapi punya tubuh humanoid. Tingginya sekitar 2 meter dan dia sangat kuat. Komandan bahkan belum bertarung selama setengah menit dan monster itu sudah mengalahkannya. Tentara ini terus bilang ke Jiang Ling agar tidak pergi ke sana. Jiang Ling terdiam mendengar penjelasan tentara itu dan Jiang Ling mengarahkan tombaknya ke arah tentara itu. Tentara ini bertanya apa yang coba dilakukan oleh Jiang Ling. Jiang Ling bilang kalau mereka ini adalah narapidana dari camp perdamaian. Ketiga orang ini kaget mendengar perkataan dari Jiang Ling. Si botak bilang, kalau masalah itu tidak penting sekarang. Saat seperti ini, setiap orang yang bekerja sama untuk bertahan hidup adalah yang lebih penting. Dan orang itu mulai memberikan banyak alasan kalau Jiang Ling hanya salah paham mengenali mereka. Jiang Ling yakin dengan
apa yang dia lakukan. Kata Jiangling, mereka ini sudah membunuh para profesional yang mengawal kelompok warga sipil yang melarikan diri ke sini. Mereka punya banyak macam senjata di tangannya, tapi mereka tidak bisa menggunakan senjata itu dengan benar. Jiangling tahu kalau semua itu memang diambil dari tangan orang lain. Luka yang ada di telinga orang ini juga berasal dari tembakan peluru. Ini pasti dari orang yang dia bunuh karena berusaha mempertahankan dirinya. Karena identitas mereka sudah ketahuan, ketiganya sudah tidak punya pilihan lain untuk maju menyerang Jiangling. Apa mereka ini lupa bagaimana kekuatan Jiangling barusan? Dengan sekali ayunan saja, Jiangling sudah mengalahkan dua orang ini. Satu orang lain mulai kabur karena dua temannya sudah kalah di tangan Jiangling. Dia berencana menggunakan warga sipil sebagai umpan. Tapi belum juga sampai di sana, pandangannya sudah berputar 180 derajat. Saat itu ada sebuah pedang yang sudah terbang dan berhasil melepaskan kepala orang itu dari badannya. Itu pedang milik Xiao Qiu. Tentara ini yang berasal dari camp tentara M2 bilang dia tidak heran karena tidak pernah punya ingatan mengenai ketiga orang itu. Bawahan Jiangling bertanya apakah mereka akan melanjutkan menuju ke camp tentara M2. Jiangling bilang itu tidak, dia sudah tahu apa yang sudah terjadi di sana dan akan berbahaya untuk mereka meneruskannya. Apalagi mereka juga punya banyak warga sipil untuk dilindungi. Bawahan Jiangling yang lain mengatakan kalau itu bukan masalahnya sekarang. Mereka ini sudah bepergian dengan kecepatan penuh barusan. Jiangling bertanya apakah kereta baja rusak. Saat mendengar itu ada satu warga sipil yang mengatakan kalau dia seorang mekanis dan bisa membantu. Setelah beberapa saat kereta lapis baja sudah bisa dipakai lagi. Tentara ini memuji wanita yang memperbaiki kereta lapis baja dengan sangat cepat. Katanya ini hanya kebetulan dia bisa memperbaikinya dengan cepat. Dia juga memuji mereka, terutama Jiangling. Jiangling bertanya siapa nama mekanik itu. Mekanik itu memperkenalkan dirinya, namanya Evelyn Clark. Impiannya menjadi mekanik terhebat yang pernah ada. Dengan bantuan mekanik Evelyn, kereta lapis baja mulai bergerak lagi. Kelompok Jiangling menyerah untuk masuk ke camp tentara M2 dan mereka mulai mendiskusikan camp mana yang akan mereka tuju selanjutnya. Dan tujuan mereka ditetapkan di antara camp tentara L4 dan Y5. Meskipun camp tentara L4 lebih dekat, butuh 2 hari perjalanan ke sana. Dari penyintas camp tentara M2, monster meluncurkan invasi mereka dari gerbang utara. Jika mereka akan pergi ke camp tentara L4, mereka harus melewati sisi utara camp M2, dan itu terlalu beresiko. Semua orang memutuskan untuk menuju ke camp tentara Y5, meskipun bisa memakan waktu 5 hari. Jika kondisi mereka tidak menguntungkan, itu masih lebih aman. Tapi Xiao Qiu bersikeras mereka harus pergi ke camp L4. Evelyn sebagai mekanik menyebutkan kereta lapis baja sudah cukup bahan bakarnya. Bepergian paling lama 2 hari saja. Tidak akan ada cukup bahan bakar untuk mencapai camp Y5. Jiangling dan timnya yang sedang di garis depan pertempuran manusia monster sekaligus membawa warga sipil. Saat kehabisan bahan bakar itu tidak dapat mereka terima. Jadi mereka mengambil resiko menuju ke camp tentara L4. Setelah diskusi itu berakhir, Xiao Qiu tampak hanya duduk tenang menunggu kereta itu sampai. Saat itu ada orang yang datang bertanya kenapa Xiao Qiu bersikeras menuju ke camp tentara L4. Itu Jiangling, dia tanya ke Xiao Qiu apakah Xiao Qiu tahu kalau kereta ini tidak punya cukup bahan bakar. Xiao Qiu hanya dia mendengar pertanyaan itu. Di dalam ingatannya, dari dunia sebelumnya, area Y adalah yang pertama jatuh dengan rawa besar karena kehilangan semua kontak dengan dunia luar satu demi satu. Xiao Qiu tahu Jiangling ini sedang terburu-buru, tapi ini adalah batas tercepat Xiao Qiu. Dia tidak dapat menyelamatkan area Y yang sudah jatuh pertama kali.
dan dia yakin area Y saat ini sudah menjadi wilayah monster. Jiang Ling menunggu jawaban dari Xiao Qiu, tapi karena Xiao Qiu hanya diam saja, dia mulai bicara lagi. Dia sudah mendengar laporan berita mengatakan bahwa dia secara pribadi menangkapmu. Orang macam apa dia? Sepertinya Jiang Ling saat ini bertanya mengenai ayahnya, Komandan Jiang. Xiao Qiu bilang dia orang yang adil. Kata adil itu kata yang seperti orang lain katakan mengenai Komandan Jiang atau ayahnya. Sementara itu di camp tentara M2 terlihat belalang humanoid yang sedang membaca koran. Dia mempelajari bagaimana cara manusia berkomunikasi dan berkat belajar singkatnya itu, belalang ini sudah mulai bisa berbicara. Kata pertamanya adalah bulan, matahari, dan kemanusiaan. Setelah itu dia mengambil ancang-ancang dan mulai melompat terbang ke suatu tempat. Koloni belalang juga tampak mengikuti kemanapun belalang humanoid itu pergi. Kita pindah lagi di kereta lapis baja. Warga sipil lain mulai waspada dengan apa yang akan terjadi. Tentara yang berasal dari camp tentara M2 yakin dengan jalan yang akan dia pilih. Itu tidak akan menarik perhatian monster. Satu tentara sudah melihat keluar. Dia melihat adanya asap hitam pekat dari camp, yang dia yakini hasil terbakarnya camp tersebut. Ada satu warga juga yang melihat keluar. Dia mengatakan kalau itu sepertinya bukan asap. Perkataannya benar, itu memang bukan asap biasa, melainkan koloni belalang yang dalam jumlah besar dipimpin belalang humanoid. Semua orang di dalam kereta terkejut dengan apa yang mereka lihat itu. Jiang Ling dalam hatinya panik. Monster humanoid itu juga ada di sana. Melihatnya saja sudah membuat Jiang Ling tidak yakin apakah dia bisa selamat. Belalang humanoid dengan penglihatan tajamnya berhasil melihat wujud Jiang Ling yang jauh di sana. Dia bilang musnahkan manusia. Belalang itu mengambil satu belalang kecil dan dengan paksa mencopot satu kaki belalang tersebut. Dia menggunakan kaki itu sebagai senjata. Manusia terkunci. Belalang itu melemparkan senjatanya, mengarahkan itu ke kereta lapis baja. Serangannya berhasil mengenai roda kereta dan membuat kereta itu oleng. Pergerakan kereta sudah mulai tak karuan. Semua penumpang di dalam merasakan bagaimana kereta itu mulai hilang kendali. Evelyn yang menjadi penumpang juga tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan terlempar keluar dari kereta. Saat itu ada Xiao Qiu yang menyelamatkan Evelyn. Xiao Qiu dan Jiang Ling sudah keluar dari kereta. Setelah menurunkan tubuh Evelyn, Xiao Qiu sudah bersiap melihat kereta lapis baja yang tergelincir. Kedua manusia super ini menahan kereta itu agar tidak terjatuh. Dan berkat kekuatan keduanya, kereta lapis baja itu berhasil dihentikan. Evelyn yang melihat itu hanya bisa kagum bagaimana bisa kedua orang ini menahan berat 1000 ton dari kereta lapis baja. Penumpang di dalam juga sudah berhenti terhempas. Jiang Ling menyuruh bawahannya untuk mempertahankan kereta. Dia juga menyuruh Evelyn untuk segera memperbaiki roda yang rusak dan mempersiapkan kereta untuk bisa berjalan lagi. Jiang Ling bilang saat dalam waktu seperti ini, nyawa warga sipil tidak terlalu penting. Tapi kalau kereta lapis baja tidak bisa digunakan lagi, mereka akan berakhir tidak bisa keluar dari garis depan. Hanya dengan menyelamatkan orang yang terkuat lebih dulu, setelahnya mereka bisa mendiskusikan masa depan. Jiang Ling mulai mempertahankan kereta. Dengan tombak petirnya banyak belalang yang sudah dia kalahkan. Tentara yang dibawa ini kagum. Jiang Ling ini profesional level 6. Tentara ini tidak menyangka kekuatan level 6 tapi bisa sekuat itu. Komandan Camp 2 yang level 7 tidak akan dapat apa-apa melawan Jiang Ling. Si botak bilang Jiang Ling pasti bisa mengalahkannya. Pertempuran itu sudah terjadi, banyak ledakan karena pertarungan melawan belalang. Belalang humanoid mulai berdiri terbang ke atas langit mengamati mereka. Warga sipil di dalam kereta menyadari belalang humanoid itu dan yakin kalau dia itulah yang mengalahkan komandan camp M2.
Xiao Qiu dan Jiangling menoleh ke atas dan melihat bagaimana rupa belalang humanoid itu. Jiangling sudah melompat mengarahkan tombaknya ke kepala belalang itu. Hasilnya tombak itu menembus kepala belalang humanoid. Tapi setelahnya tubuh belalang itu hilang dari tempatnya. Jiangling panik. Dia tahu yang dia serang barusan hanyalah ilusi. Jiangling menoleh ke samping di mana belalang humanoid itu sudah berada. Dengan kecepatannya yang tinggi, belalang humanoid menendang tubuh Jiangling. Jiangling terlempar jatuh ke daratan. Bawahannya langsung panik saat kaptennya dikalahkan dengan mudah. Belalang humanoid ini tidak selesai. Dia mulai terjun ke bawah. Tangan kirinya dia ubah menjadi sebuah sabit dengan tangan kirinya dan mulai mengarahkan serangan itu ke Jiangling. Jiangling tidak pingsan, dia masih bisa sadar dan bangkit menahan serangan dari belalang. Tapi kekuatan belalang itu melebihinya. Sabit itu sudah mulai hampir menembus kepala Jiangling. Saat itu dengan pergerakan yang sangat cepat, Xiao Qiu datang dan meninju belalang humanoid itu terbang. Belalang humanoid itu tampak terbang jauh menuju ke dalam hutan. Jiangling kaget dengan kedatangan Xiao Qiu. Xiao Qiu bilang ke Jiangling, "Aku akan mengurus monster itu." Xiao Qiu meminta Jiangling menangani monster yang tersisa lainnya. Jiangling berdiri dan bertanya bagaimana Xiao Qiu akan menangani monster itu. Tapi dia tidak bisa menghentikan Xiao Qiu dan hanya bisa melihat Xiao Qiu yang sudah pergi ke sana. Dia hanya bisa bilang, "Jangan mati." Belalang humanoid itu masih terbang karena pukulan Xiao Qiu. Dia berhasil menyeimbangkan tubuhnya lagi dan berhenti. Saat itu dia melihat sosok manusia yang berjalan mendekat. Belalang ini bisa merasakan kalau Xiao Qiu punya aura monster sama seperti dirinya. Xiao Qiu menjawab, "Monster, manusia, aku bukan keduanya." Xiao Qiu melepaskan topengnya. Aura monster sudah menyelimuti tubuh Xiao Qiu. Sekarang akan lebih tepat menggunakan kata monster untuk menggambarkanku. Akhirnya Xiao Qiu menggunakan wujud monsternya lagi. Xiao Qiu juga senang akhirnya bisa melepaskan kekuatannya. Xiao Qiu juga bicara dengan pedangnya Blood Raven. Belalang humanoid ini merasa gelisah saat melihat Xiao Qiu berubah. Dalam pikirannya hanya ada satu kalimat, "Aku harus menyerangnya duluan." Dan itulah yang dia lakukan. Belalang itu sudah maju menyerang Xiao Qiu. Saat sudah di depan Xiao Qiu, belalang itu mengarahkan tinjunya yang tepat mengenai kepala Xiao Qiu. Tinjuan itu sangat kuat. Tinju belalang itu sangat kuat dan menghasilkan ledakan yang hebat juga. Tapi itu bukan berarti apa-apa untuk Xiao Qiu. Dia bertanya, "Apa ini saja kekuatanmu?" Melihat kalau manusia itu baik-baik saja, belalang ini mulai lagi. Kali ini dia memberikan pukulan beruntun untuk menghabisi Xiao Qiu. Xiao Qiu menahan tangan belalang itu dan bilang, "Kalau itu sudah cukup, sekarang giliranku untuk memukulmu." Belalang itu mundur melihat kengerian dari Xiao Qiu. Matanya yang melihat gerakan Xiao Qiu tidak bisa mengikutinya. Dan serangan Xiao Qiu dengan mudah menghancurkan kepalanya. Dan ya, begitu saja tidak ada pertarungan sengit lainnya. Xiao Qiu mendominasi lawannya. Sistem bilang itu adalah God Chosen Monster atau monster pilihan dewa. Monster ini juga Demon God, kebijaksanaan berbahaya. Blood Raven mulai menyerap darah dari monster itu. Sistem juga bilang sudah memulai evolusi kedua dari monster pedang Blood Raven. Darah dewa itu mulai mengelilingi pedangnya dan tampak muncul satu mata merah di situ. Dan setelahnya Blood Raven sudah mendapatkan kemampuan baru, Crow Tide. Kemampuan ini bisa merubah menjadi lautan gagak yang mengalir ke arah musuh di sekitarnya dan menghisap darah mereka sampai kering. Xiao Qiu melihat Blood Raven dan senang pedangnya ini semakin kuat. Kita balik lagi ke kereta lapis baja. Bawahan Jiangling bilang bagian atas sudah dibersihkan dari serangga. Dan orang di dalam kereta juga sudah tidak terluka. Botak ini bertanya di mana Xiao Qiu. Jiangling tidak bisa menjawab pertanyaan itu.
Tapi saat itu bawahannya yang lain bilang kalau Xiao Qiu sudah kembali. Terlihat Xiao Qiu yang keluar dari hutan dan berjalan mendekati mereka. Botak ini datang mendekat dan bertanya apakah Xiao Qiu sudah berurusan dengan monster belalang itu. Xiao Qiu menjawab seadanya. Botak ini tahu monster itu mengalahkan komandan camp M2 yang level 7 dan dia menyimpulkan kalau Xiao Qiu itu peringkatnya lebih dari 7. Setelah itu, kereta lapis baja melanjutkan perjalanannya. Para tentara mulai diberikan perawatan oleh warga sipil lain. Xiao Qiu duduk berhadapan dengan Jiang Ling. Jiang Ling bilang terima kasih sudah membantunya. Xiao Qiu bertanya, terima kasih itu untuk apa? Terima kasih sudah menyelamatkannya. Xiao Qiu bilang itu tidak apa-apa. Jiang Ling juga bilang tingkat kekuatan Xiao Qiu meningkat menentang logika dan itu sama seperti Hero Mask, mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh manusia dalam sekejap mata. Saat itu Evelyn datang, dia bilang ada kabar buruk, ada masalah dengan radio di kereta. Mereka saat ini tidak bisa menghubungi camp tentara terdekat dan belum menerima balasan dari mereka. Evelyn bilang ini seperti sinyal mereka diblokir sesuatu. Tidak hanya mereka tidak dapat mengirim sinyal, mereka juga tidak ada menerima sinyal dari dunia luar. Kondisi mereka saat ini sudah seperti pulau terpencil. Saat itu sistem keluar mengagetkan Xiao Qiu. Ada misi utama jalur monster, Sea of the Monster. Tugas Xiao Qiu, lautan monster ini belum pernah terjadi sebelumnya dan itu sudah turun ke bumi. Lautan monster sudah dekat dengan garis depan, setiap sudut terakhirnya akan dihanguskan oleh perang yang dipimpin oleh Dewa Monster itu sendiri. Objektifnya, Xiao Qiu harus memusnahkan lautan monster. Hadiahnya, evolusi sebagian menjadi Demon God. Xiao Qiu melihat misinya dengan seksama. Esok harinya, saat itu radio mulai berbunyi lagi, mereka mendapatkan sinyal dari camp L4 yang meminta menanggapi sinyal. Evelyn bilang, dia yakin kemarin peralatan radio benar-benar tidak ada sinyal. Jiang Ling percaya akan Evelyn, dan dia bilang mari tanggapi mereka dulu. Evelyn mulai membalas sinyal itu dengan mengatakan kalau mereka berasal dari camp tentara N3. Dia memberitahu keadaan mereka saat ini. Radio itu membalas, mereka dari camp tentara L4. Mereka meminta kereta lapis baja itu untuk mendekati L4 untuk mendapatkan perlindungan. Evelyn bilang mereka hanya perlu jalan 3 jam untuk sampai ke camp L4. Senjata kereta dan juga bahan bakar di kereta sudah habis. Jadi mereka akan lebih baik menuju ke camp tentara L4. Tentara di situ mulai tenang, akhirnya mereka bisa selamat. Dan si botak ini juga bilang ke warga sipil untuk mereka bisa hidup aman di camp tentara L4. Saat itu ada radio lain yang membalas. Kali ini mereka menyuruh untuk jangan percaya ke pesan barusan. Karena pesan yang dikirim dari camp tentara L4 itu dikirim oleh monster. Mereka kaget dengan informasi itu. Evelyn juga tidak percaya. Bagaimana ada monster yang sebenarnya tidak punya kecerdasan bisa menggunakan peralatan radio dan meniru suara manusia. Jiang Ling sudah melihat bagaimana monster humanoid itu dan yakin monster ini punya tanda untuk meniru manusia. Dia mengambil radio itu dan bertanya, siapa kau? Mengapa dia mengatakan sinyal dari camp L4 dikirim oleh monster? Kata radio itu, mereka selamat 2 hari yang lalu. Dan camp tentara L4 sudah jatuh. Di sana ada monster yang kuat dan sangat aneh, yang punya kecerdasan manusia. Komandan dan tentara mereka ditipu dan ada 3 profesional level 8 yang dikalahkan dalam pertarungan itu. Tentara yang mendengar itu sangat kaget. Profesional level 8 itu sudah bisa disebut sebagai pahlawan, tapi mereka meninggal sekaligus. Radio itu terus memberitahu kalau jangan percaya ke camp L4. Mereka yang sudah selamat mengatur sebuah camp sementara di timur laut dari camp tentara mereka. Dan mereka bahkan memberikan koordinatnya.
Kedua radio dari mereka ini terus muncul, membujuk kereta lapis baja yang dipimpin Jiangling untuk menanggapi mereka dengan segera. Bawahan Jiangling bertanya apa yang harus dilakukan. Mereka masing-masing punya saran untuk menuju ke camp L4 atau camp sementara. Warga sipil juga demikian, mereka tidak tahu di mana yang akan menipu mereka. Setelah memikirkan apa yang terbaik, Jiangling bertanya ke Xiao Qiu, menurut pandanganmu bagaimana? Xiao Qiu bilang jangan pergi ke keduanya, karena kedua tempat itu adalah jebakan. Xiao Qiu memikirkan dunia sebelumnya. Garis depan sangat cepat dijatuhkan oleh monster. Beberapa monster di sana tercerahkan oleh dewa monster yang bernama Prekeros Wisdom atau dewa kebijaksanaan yang bahaya. Mereka mendapatkan kecerdasan dan kelicikan yang sama sekali tidak kalah dengan manusia. Di bawah kepemimpinan monster pilihan dewa. Monster mengamuk, menyamar, menipu, dan memperbudak manusia, menjadikan mereka anjing peliharaan, dan membuat manusia melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Manusia yang tidak pernah melihat monster secara setara dalam hal kecerdasan, menjadi lengah dan kehilangan wilayahnya satu persatu. Namun menurut ingatan Xiao Qiu, camp tentara L4 yang merupakan camp tentara inti tidak jatuh tepat di awal dan seharusnya mereka mampu bertahan hingga manusia melakukan perlawanan. Sepertinya karena dunia ini tidak punya hero mask sebagai orang yang mampu mengendalikan para dewa iblis ini di kehampaan. Dewa Treacherous Wisdom dapat menyisihkan lebih banyak energi dan menyerang garis depan manusia. Ini menyebabkan perang yang belum pernah terjadi di dunia sebelumnya. Seluruh dunia saat ini sudah meluncur ke arah yang tidak bisa Xiao Qiu pastikan lagi. Xiao Qiu tidak tahu apakah perubahan ini baik atau buruk. Xiao Qiu tidak peduli seberapa buruknya itu. Karena apakah ini bisa lebih buruk dari akhir dunia sebelumnya? Karena akhir dunia sebelumnya, manusia itu sudah punah. Oke, itu tadi alur cerita singkat dari chapter 31 sampai 35. I have to be a monster. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.